Ustaz, bagaimana jika pada saat salat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain, tak khusyuk? Itu sah atau tak sah, Pak Ustaz? Salat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada ruh. Kalau tak ada ruh dia mayat, berjalan, mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudhu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata. Air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari celah-celah tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudhu. Wudhu itu yang ngobrol, ini hidup lah, itu dah ada sampai mana datang. Nah, selain itu Allah maj'alni minat tawabin, maj'alni minal mutatahhirin, maj'alni minal ibadikas shalihin. Dari tempat wudhu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan. Dah masuk. Allah maftah li abwaab wa rahmatik, masuk ke dalam, lalu khusyuk. Asqulu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil wa sallallahu alaihi wa sallam. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Dan itu saya maksud, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allahu Akbar. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga kita. Ini bukan diam aja, agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga sholat itu. Agak-agak lari, dia mau naik trotoar, balikkan balik. Agar-agar naikkan lagi. Macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh, naik balik, agak-agak jatuh, naik balik. Jangan sampai jatuh, masuk ke kolam sebab belum nangkap ikan. Dijaga, jaga kekhusyukan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyakit ain? Ain diambil dari kata mata. Mata bisa menimbulkan penyakit ain, sihir. Kenapa? Setan masuk. Tengok, itu ada sekarang orang-orang barat yang bisa menengok. Tengoknya berdiri, ditepuknya bahu kita, pok, tatap mata saya, tatap. Ain berawal dari apa? Hasad. Hasad, dengki, tak suka, benci, pandang, masuk setan. Berawal dari hasad, baru setan masuk. Al-ainu haq, penyakit ain itu hak. Gara-gara apa? Benci, tak suka, marah, dendam, kesungan, masuk setan. Maka tutup pintu setan itu dengan menghilangkan penyakit-penyakit busuk hati dan lain sebagainya. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakannya, atau seperti mengajak kawan peringatan hari ulang tahun? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kalau begitu Nabi mengenang hari lahirnya, ya. Tapi dia tidak kenang tiap tahun. Dah. Kapan? Setiap hari Senin. Dengan apa dia kenang? Dengan ibadah. Muhasabah diri, umur sudah berapa, berapa ibadah, umur sudah berapa, berapa untuk sholat, umur sudah berapa, berapa untuk zikir, umur sudah berapa, berapa harta yang habis untuk sia-sia. Lalu dengan mengingat itu dia pun pergi ke panti asuhan, diberikannya anak yatim. Tak jadi masalah, bersedekah, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri. Tapi kalau dia beli lilin, dia tiup, ditiupan, itulah meminta kepada tradisi Majusi menyembah api. Api abadi di Persia. Api abadi itulah Tuhan orang Persia. Dan ketika itu dimintakan doa untuk setahun yang berlebihan. Minta apa tadi? Laptop. Nah, haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz
cuman pandai ceramah atau seumur hidup. Saya bulan 2017 ini pas 40 tahun. Pernah tak Ustaz meniup lilin seumur hidup? Ulang tahun pakai tiup lilin hitam. Mati lampu pernah. Mati lampu hidup, begitu hidup balik tiup, itu tak ada. Apa hukum masturbasi dalam Islam, baik laki-laki bagi perempuan, karena dokter tidak melarang? Dokter jangan diikut. Apa dokter diikut? Dokter yang Islam yang ngaji ikut. Dokter sekuler kafir jangan ikut. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan yang laghau, sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Tengok, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Au ma malakat aymanuhum, pada zaman dulu ada budak hamba saya, sekarang tinggal satu istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, ini diharam, ini dalil haram. Siapa yang mencari selain daripada itu, faulaika humul adun, mereka sudah melampaui batas. Dalam ayat lain apa kata Allah? La ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Bagi yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa yang sudah mampu, fal yatazawwaj, menikahlah. Kalau kamu sudah menikah, jumpa perempuan di jalan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain. Kalau kamu belum menikah, berpuasalah. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, berpuasalah. Kenapa disuruh berpuasa? Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu turun libido seksualnya. Selera ada, nafsu tak ada. Bro, tengok cantik mana? Cantik. Aku tak nampak kalau bilang. Banyak-banyak puasa sunnah. Nah, ini tentang masalah. Kalau kita memposting foto wanita tak berhijab, apakah berdosa? Walaupun atas izin wanita tersebut. Oh, jadi kalau sudah izin tak berdosa. Kalau izin meninggalkan dosa, berarti tak ada zina. Suka sama dosa juga. Nanti orang berzina, mau kau berzina sama saya? Oh, zina itu dosa, aku bayar 50 juta. Wani piro. Lalu kalau izin tak berdosa? Izin tidak menghalalkan yang haram. Izin tidak menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram. Dia haram bukan izin tak izin. Dia haram karena Allah mengharamkan. Dia mesti diperbaiki. Ini banyak orang sekarang. Kamu kenapa bawa dia? Itu kan haram. Dia izin kok Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu logikanya. Karena diri perempuan itu bukan punya dia. Saya izin bro, ambil aja. Bukan punya ente ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu milik Allah, bukan milik kamu. Maka kalau Allah mengharamkan, haram dia, walaupun kamu mengizinkan. Nah, jadi masalah memposting gambar perempuan, jangan. Perempuan yang tidak berhijab, tak berjilbab, kamu punya ada hubungan sama dia, putuskan. Kami sudah hampir mau nikah Pak Ustaz. Kasih tahu sama dia, aku akan pinang engkau kalau kamu mau pakai jilbab. Berjilbab kamu, aku pinang kau dengan bismillah. Kalau tidak bang, bunga bukan setangkai, kumbang kan kucari. Apakah pacaran Islami itu ada? Karena banyak orang tua mengizinkan anaknya untuk berpacaran. Hai orang-orang tua, jangan kalian jerumuskan anak ke dalam api neraka jahanam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang merusak anak itu? Fabawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidani, kamu nak pacaran lah, mama malu kamu gak nikah-nikah. Pacaran tak? Malah diteleponkannya laki-laki, bawa anak ibu ya besok ya. Ingat, neraka jahanam nanti. Selangkah lagi kita mau masuk surga, anak-anak perempuan laki-laki ini kita biarkan berbuat dosa, maka kita akan ikut juga terseret gara-gara itu. Kullukum mas'ulun,
setiap kepala rumah tangga, istri bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahim ibu dipilih malaikat atas perintah Allah untuk menerima ruh itu dulu 25 tahun yang lalu tidak ada apa-apa di dalam, tiba-tiba ibu mengandung. Itu bukan karena dokter Singapura yang berhasil membuat bayi tabung, itu karena malaikat dikirim Allah membawa roh itu ke dalam. Jagalah dia sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya Pak. Tak boleh. Sebentar aja Pak, makan mie ayam sama. Tidak. Bapak kami kasih sebungkus. Boleh. Tengok betapa cepatnya berubah hanya karena sebungkus. Jangan susah. Tak ada pacaran-pacaran itu. Tidak ada pacaran-pacaran. Ustaz Somad itu ngomong aja tuh. Memang Ustaz dulu waktu di Mesir 4 tahun S1 tak pernah pacaran? Tidak. Kenapa tak pacaran? Tak kebagian. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan 15 km. Lokal kami semester 1 1.000 orang, cap lonceng semua. Laki-laki, tak ada perempuan. Jadi saya terselamatkan dengan keadaan. Itulah setelah pulang dari Maroko 2008, umur 31 tahun, langsung jadi ustaz. Tak kan mungkin pacaran. Jadi gimana? Datanglah imam masjid Akromonas. Ustaz dah nikah? Belum. Mau saya kenalkan? Maulah. Tapi kasih tahu sama dia, saya tak bisa bawa dia ke mall, tak bisa bawa dia ke restoran, tak bisa jalan-jalan. Kalau mau nengok gambar saya, buka aja FB Somad, tengoklah foto saya banyak. Kalau dia sudah mau, foto dia Ustaz, penting juga tuh. Mana dia gambar orangnya? Tapi jangan yang sudah diolah oleh Photoshop ya. Ini orangnya, ya. Oke lah. Kasih tahu sama dia. Pertama, dia tidak akan menjadi perempuan yang pertama karena mak saya nomor 1. Ingat itu. Yang kedua, saya ini tak ganteng, kurus, kering, hitam, jelek. Jangan nanti dia menyesal. Yang ketiga, saya ini dosen. Dosen itu gajinya 2 sen. Duit tak banyak. Yang keempat, saya ini ustaz, jam kerjanya tak jelas. Kadang dipanggil tengah malam, ada orang mau sakratul maut, saya mesti keluar. Kadang saya pergi ke talang mama, saya pergi ke kampung. Dah, kalau dia siap, kupinang dengan bismillah. Kalau dia tak mau, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh. Jadi saya kalau udah nengok anak mahasiswa ganteng, masih muda, punya mobil, temenonglah di kantin kampus. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ganteng, muda, punya mobil, duit banyak, galau katanya. Saya, ente galau gara-gara perempuan ya. Saya dari tadi duduk di sini 15 menit, 10 perempuan. Lewat aja. Boleh minta kontak person WA dan BBM Pak Ustaz untuk bertanya masalah agama. 0813 65 055 903. WhatsApp, hanya bertanya masalah agama saja, tidak masalah pribadi. Maukah Ustaz jadi imam saya? 0813 65 055 903. Nomor WA sekaligus nomor HP. Nomor saya tak banyak-banyak, 1 itu saja. Yang macam-macam mengirim situ langsung saya posting di FB. Tengok, yang macam-macam mengirim langsung saya screenshot, saya kirim ke FB biar tahu rasanya. Khusus hanya menanya masalah agama saja. Saat sujud yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Menurut mayoritas ulama lutut dulu. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz lutut dulu. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu. Tapi ada Ustaz mengatakan tangan dulu. Dia ambil dari kitab fikih sifat salat Nabi
Nasruddin Albani. Kata Syekh Nasruddin Albani, tangan dulu. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya sendiri lutut dulu. Tapi kalau ada yang membuat tangan dulu, saya tak salah. Lutut dulu, afdal. Tangan dulu, tak juga salah. Kening dulu, tak betul.